Di buku habis kelar baca buku Hell Yeah or No by Derek Sivers. Kalau teman-teman biasa atau sudah pernah mendengar, barangkali itu bukunya yang lebih terkenal dari Derek Sivers itu judulnya Anything You Want. Cukup kondang kalau di jajaran self-help dan bisnis, karena si Derek Sivers ini adalah pengusaha. Dulu dia bikin namanya cdbaby.com dan kemudian jadi pionir gitu untuk belanja online CD music gitu. Nah, tapi akhirnya dia setelah 10 tahun dia jual berapa ratus juta dolar gitu, dan akhirnya semuanya itu dia charity, itu apa namanya, amal gitu, dijadiin amal, dan dia kayak mulai lagi gitu. Nah, si Derek Sivers ini menulis beberapa buku yang lain. Salah satunya ini Hell Yeah or No. Yang seperti biasa, aku akan cerita dulu overview buku ini, kemudian apa yang aku suka dan apa yang aku kurang suka atau aku mau challenge, dan 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Hell Yeah or No. Yang pertama, overview. Apa sih buku Hell Yeah or No ya? Bener-bener judulnya ini adalah salah satu bagian inti tuh, tentang bilang iya gitu. Apa sih sebenarnya yang what's worth doing? Apa yang cukup berharga untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Prinsip dia adalah ya, kalau kamu nggak sampai bilang wow hell yeah gitu, oke, pasti akan oke aku lakukan, ya mending enggak gitu, berarti ya enggak aja. Itu salah satu bagian dari buku ini yang kemudian dijadiin judul. Buku ini pendek-pendek, dia sangat tipis, 144 halaman, jadi kayak buku perjalanan, cocok banget karena dia juga berisi parts, lalu ada short chaptersnya, ada chapter yang pendek-pendek gitu. Partsnya bisa dilihat, maksudnya biar teman-teman tahu tertarik pengen baca atau enggak. Ada updating identity, ada saying no, ada making things happen, changing perspective, what's worth doing, fixing faulty thinking, dan saying yes. Jadi itu adalah bagian-bagiannya. Ini jadi tulisannya emang pendek-pendek gitu, nggak kayak cerpen sih, apa ya, bukan artikel juga. Ada yang memang cerita gitu, beberapa pakai pengalamannya dia. Ada juga yang semacam seperti refleksi, misalnya tentang parenting karena dia udah punya anak. Nah, itu dia memberikan sedikit refleksi, itu ditulis dalam bentuk chapters. Yang aku suka karena ini tipis jadi cepat selesai, jadi seneng gitu, kayak ngerasa oke, mudah dipahami. Memang bahasa dia itu sangat lugas gitu ya, jadi yang kayak cespleng gitu kalau bahasa orang Jawa, jadi sangat mudah dipahami si Derek Sivers ini. Kemudian yang aku kurang suka atau challenge, ada beberapa chapters yang mungkin membuat mengernyitkan dahi, kayak oke, aku kayaknya nggak setuju, tapi that's fine, nggak perlu kan buku itu aku perlu setuju semua juga, nggak kayak gitu. Jadi nggak ada yang aku kurang suka sih, nggak ada. Bahkan cerita-ceritanya juga menarik karena setelah dari Amerika kan si Derek Sivers ini pindah ke Singapura. Ada cerita yang lucu juga tentang Indonesia, tentang Jakarta gitu, tentang bagaimana dulu dia benci banget sama Jakarta gara-gara ada orderan untuk cdbaby.com yang ternyata adalah duit fraud, duit penipuan untuk kartu kredit. Ternyata setelah itu dia benci banget sama Jakarta, wes pokoknya udah orang Indonesia nggak mau, dia sebel banget. Tapi ternyata ketika dia tinggal di Singapura, diundang untuk TEDx di Jakarta, ternyata kok orang-orangnya nyenengin ya gitu. Bahkan dia sampai kenal dengan orang-orang baru dan tinggal sampai 7 hari lamanya di Jakarta, dan itu mengubah perspektif dia gitu. Nah, itu ada pelajarannya yang dia simpulkan. Kita langsung ke 3 key takeaways-nya. Ada 3 chapters yang aku rasa aku suka banget, atau paling ada juga yang merasa kayak tertampar gitu ya, diingatkan kembali gitu poinnya.
Misalnya yang pertama, judulnya tuh Actions Not Words Reveal Our Real Values. Jadi kamu tuh kalau emang bener-bener bilang gitu ya, percaya sama value tuh percuma kalau cuma bilang-bilang aja tanpa ada aksinya gitu. Kalau aku boleh dalam satu kalimat yang aku parafrasekan sendiri adalah, you are not what you say, you are your actions. Jadi percuma kalau kita bilang kita tuh misalnya aku ya, Firka tuh pengen bikin A B C D E, tapi ternyata sampai beberapa bulan, beberapa tahun nggak ada tindak lanjutnya, ya berarti sebenarnya itu bukan your real value gitu. Kalau memang itu adalah nilai yang memang kamu yakini, kamu pahami, ya pasti kamu akan melakukan aksi tersebut. Ini kayak sesuatu yang obvious, tapi kadang-kadang kita perlu untuk membacanya gitu, untuk kemudian teringat kembali, oh iya ya, emang kita perlu kayak gitu. Terus key takeaways yang kedua itu ada satu pertanyaan yang dijadiin chapter di situ. Ini favorit karena ini salah satu my go to question, meskipun bentuknya nggak sama, nggak kayak yang dibilang sama Derek Sivers. Jadi ini ada hubungannya sama passion, tentang pekerjaan juga, tentang apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita akan susah untuk menentukan atau untuk milih gitu ya, apa sih sebenarnya yang kamu sukai, apa sih passion. Suka banyak banget, apalagi kan model kayak aku, seneng ini, tertarik itu, pengen belajar ini itu. Tapi kalau yang cara yang disarankan oleh Derek Sivers adalah coba dibalik gitu. Kalau kamu ngomongnya tentang passion tentu akan bisa banyak sekali, tapi dibalik coba, what do you hate not doing? Apa yang kamu lakuin kalau nggak kamu lakuin kamu tuh sebel banget gitu. Nah coba kalau dari situ kan itu kayak inversi ya, kalau mental model tuh diinversikan. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan sangat mudah karena kita kemudian akan tahu prioritasnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu dia, what do you hate not doing? Apa sih yang kamu sebel banget untuk nggak kamu lakuin sehari-hari atau dalam hidup kamu? Itu akan lebih mudah menjadi kompas dalam menentukan next goals itu apa. Terus yang terakhir adalah ini juga semacam pengingat gitu ya, atau juga bisa buat untuk melihat orang lain. Itu adalah smart people don't think others are stupid. Kita zaman sekarang bisa lihat banyak banget kayak influencer, ada banyak orang pinter tuh banyak tuh, karena dengan adanya sosial media tuh kayak kita punya, oh ini pinter banget, oh ini keren banget, kayak gitu, mudah seperti itu. Tapi ada satu hal, kayak bukan syarat ya, apa ya, ciri-ciri gitu, kalau dia memang beneran orang yang smart, orang yang pinter, nggak mungkin dia akan memikirkan bahwa orang lain itu bodoh gitu. Jadi berpikirnya bukan polar gitu, maksudnya oh aku pintar orang lain bodoh. Nah bukan kayak gitu. Kalau emang kayak gitu berarti dia bukan orang pintar yang sebenarnya. Itu dibilangin sama si Derek Sivers di situ adalah, selain untuk orang lain juga untuk reminder untuk diri sendiri. Kalau kamu masih nganggap orang lain itu bodoh gitu ya, lebih ya stupid gitu ya, memang ini bego nih kayak gitu, ya berarti kamu sebenarnya belum pinter gitu. Itu lucu juga sih cara dia menyampaikan. Jadi kalau yang butuh untuk teman perjalanan nih, cocok banget, tipis, kayaknya sekali duduk kereta 2 jam gitu udah habis gitu. Jadi 144 halaman aja. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye.